Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di Bisik Malam. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah berkenan mampir ke channel ini. Cerita kali ini datang dari Mas Taufik di Indramayu yang menceritakan pengalamannya di tahun 2008. Waktu itu Mas Taufik masih aktif sebagai seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di wilayah Bekasi. Mas Taufik baru masuk ke semester 3. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya ya ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari biaya kuliah, kebutuhan buat makan sehari-hari, terus ya kebutuhan-kebutuhan lainnya yang menurut Mas Taufik rasanya nggak enak kalau terus-terusan minta sama orang tua. Mas Taufik nih tahu buat biaya kuliah aja ya orang tuanya nih kayaknya ya udah cukup diberatkan, apalagi kalau Mas Taufik harus minta buat jajan, minta buat ya fotokopi inilah itulah. Nah dari sini Mas Taufik kan mulai mikir gimana caranya saya bisa menghasilkan uang sendiri. Kebetulan memang Mas Taufik dari Indramayu ke Bekasi bawa motor. Nah karena siangnya Mas Taufik ini kuliah, malamnya dia nggak ngapa-ngapain, ya daripada tangkrang-tongkrong nggak jelas yang ada di pikirannya Mas Taufik, ya mending ya coba ngojek lah. Ya siapa tahu ngojek kan ya ada rejeki gitu. Akhirnya ya karena memang kondisi yang kayak gitu mengharuskan Mas Taufik ya buat nyari duit, datanglah Mas Taufik ke pangkalan ojek yang gak terlalu jauh dari kos-kosannya. Sebenarnya awalnya ya ada perasaan malu, perasaan canggung, ya mau gabung sama orang yang dia nggak ada yang kenal di situ kan. Datang aja nekat ke situ, sama tukang ojek ditanya, kenapa Mas mau ngojek katanya. Oh enggak bang, saya nggak mau ngojek, saya tuh kesini sebenarnya mau gabung jadi tukang ojek kalau boleh mah. Lah emang kenapa, kata si abang-abang ojeknya kan. Akhirnya ya Mas Taufik cerita kalau dia itu seorang mahasiswa masuk ke semester 3, kebutuhan buat kuliah itu ya banyak, nggak mungkin rasanya membebankan semuanya ke orang tua. Jadi ya malu mau minta tuh bang, kalau boleh ya saya ya ikutan lah ngojek di sini malam aja, soalnya kalau siang saya kuliah, kata Mas Taufik kan. Nah ternyata abang-abang tukang ojek ini menyambut baik Mas Taufik, bukannya ngetawain, bukannya ngejek. Mereka ini kayak mengapresiasi lah, ya jarang katanya ada mahasiswa yang mau ngojek, yang mau nyari ya kerjaan sampingan buat memenuhi kebutuhannya, ya termasuk jarang lah. Ya udah nggak apa-apa, nanti kalau ada penumpang ya nanti saya kasih kamu katanya. Nah singkat cerita memang ya Mas Taufik kan di situ anak baru ya di pangkalan ojek, jadi nggak terlalu diprioritaskan sama teman-temannya. Cuman ada waktu, ada momen, jadi ada penumpang sama yang lainnya tuh ya Pik, udah sikat Pik katanya, kamu aja yang nganter. Nah Mas Taufik kan deg-degan, ini pelanggan pertama saya katanya kan ya. Jadi ya sama Mas Taufik tuh, ayo mbak mau kemana. Akhirnya ya minta dianterin. Nah dianterin lah sama Mas Taufik. Biarpun ya awal-awal kan Mas Taufik nggak terlalu hafal jalanan daerah situ, sama penumpangnya pun sampai diomong, Mas ini nggak hafal ya Mas katanya. Iya mbak, saya tuh baru ngojek, ya saya tuh sebenarnya kuliah. Mas Taufik pun curhat jadinya sama penumpang. Nah pas dibayar nyampe tujuan, Mas Taufik tuh rasanya seneng banget. Bukan karena nominal uangnya ya, kalau nominal uangnya kan nggak seberapa. Cuman ini apa ya, kali pertama Mas Taufik ngedapatin uang bukan minta dari orang tuanya. Ini hasil jeripayah saya ya menghasilkan uang segini, rasanya seneng banget kata Mas Taufik tuh. Nah akhirnya dari situ Mas Taufik ya mulai terbiasa buat ngojek, siang kuliah malam ngojek, kadang sampai tengah malam di posko pangkalan ini. Kadang kalau lagi ada bola, mereka nih sampai ya menjelang subuh lah nonton bola di situ rame-rame sampai akhirnya selesai. Nanti Mas Taufik pulang tidur sebentar, paginya kuliah kayak gitu.
Nah, sampai di salah satu malam ini kita mulai masuk ke ceritanya nih. Mas Taufik baru nganter penumpang. Waktu itu kisaran jam setengah 11 malam. Nah, Mas Taufik tuh ya lagi pulang, mau balik lagi ke pangkalan di ujung kampung, yang memang kampung itu sebenarnya udah sepi karena dari sore cuaca tuh gerimis. Nah, makanya Mas Taufik tuh ya ngerasa memang lebih sepi daripada biasanya. Warung-warung yang biasa buka udah pada tutup. Di ujung kampung ada orang berdiri melambaikan tangan gini kan, nyetop Mas Taufik, ngasih kode suruh Mas Taufik berhenti kan. Kayaknya orang ini mau ngojek, soalnya Mas Taufik kan pakai helm ojek ya. Deg 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 deg. Nah, Mas Taufik berhenti, langsung nawarin, "Iya Mbak, ojek." Nah, ini perempuan umur 40 tahun lah. Bajunya biasa aja, bagian bawahnya pakai rok, atasnya ya pakai baju biasa lah. Rambutnya nggak diikat gitu, tergurai ya istilahnya tuh, terurai rambutnya. Nah, kata si perempuan itu ngomong, "Iya Mas, saya mau ngojek, minta tolong dianterin ke kampung sebelah, baru tutup warung saya," katanya kayak gitu, sambil nunjuk ke arah warung. Dilihat sama Mas Taufik juga ya, memang ada warung tutup dekat dari situ. Oh, warung tutup, ya udah ya Mbak, saya anterin. Jadi dianterin sama Mas Taufik. Cuman karena Mas Taufik nggak terlalu apal daerah situ, sama Mas Taufik kan diminta, "Mbak, tolong kasih tahu ya jalannya, belok-beloknya saya nggak apal soalnya." "Oh ya udah Mas, nanti depan lurus ada pertigaan belok kanan." Terus ya Mas Taufik nih ngikutin petunjuk yang dikasih sama si perempuan ini. Sampai akhirnya mereka nyampe ke salah satu rumah yang biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh. Gerbangnya ini kebuka, Mas Taufik langsung masuk ke halaman rumah itu lewat gerbang yang terbuka. Deg 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 deg, motornya berhenti di situ. Si mbaknya turun nanya ke Mas Taufik, "Berapa harganya Mas?" "Saya nggak tahu Mbak harganya. Emang biasanya kalau sama tukang ojek yang lain itu berapa?" "Ya disamain aja lah," kata Mas Taufik, "nggak usah ditambah-tambahin, tapi kalau mbaknya mau nambahin juga nggak apa-apa," kata Mas Taufik kan sambil bercanda. Ya si mbaknya juga sempat senyum. "Ya udah Mas, saya ngambil dulu duitnya di dalam ya." "Oh iya," kata Mas Taufik kan. Jadi si mbaknya itu ke rumahnya pintunya masih dikunci, teras nih nyala lampunya. Dibuka pintu rumah, masuk ke dalam rumah, bagian dalam rumahnya memang masih gelap. Jadi si mbaknya itu masuk ke dalam, ya diliatin sama Mas Taufik, memang si mbaknya nggak nyalain lampu dulu, langsung masuk aja ke dalam. Mungkin lagi buru-buru kali kan ya, mau ngambil duit buat bayar ke Mas Taufik. Jadi Mas Taufik ya nungguin di motor. Terus Mas Taufik ya karena nggak keluar-keluar si mbaknya, jadi nyalain rokok sebatang. Terus dibakarlah rokok itu sambil Mas Taufik ya jalan ke teras nungguin si mbaknya keluar. Cuman si mbaknya nggak keluar-keluar. Kalau dipikir-pikir emang aneh juga ya. Masa dia nggak bawa duit sih dari jualan? Kenapa duitnya di rumah, kata Mas Taufik kan. Cuman ya kalau ini orang punya niat jahat, kayaknya nggak mungkin lah kenapa pintu rumahnya dibuka kan. Biarpun pintu rumahnya itu nggak nyala lampunya, bagian terasnya kan nyala. Nah Mas Taufik nih nungguin sampai 5 menit, 10 menit. Nggak keluar-keluar, rokok ini udah habis sebatang. Nah Mas Taufik kan penasaran, jadi makin deket ke pintu, mau manggil kan, Mbak, sayup-sayup. Mas Taufik nih ngedenger ada suara perempuan nangisnya nih sedih, nangis sedih. Jadi ya ngedenger itu kan Mas Taufik, loh kok kayak ada suara perempuan nangis. Mas Taufiknya kan pertama ya iba, kedua penasaran, jadi ya mulai masuk ke ruang tamu sambil manggil, Mbak. Nah nggak ada jawaban, yang ada cuman suara tangisan aja, makin kenceng. Mas Taufiknya ya masuk lagi lebih dalam, ngelewatin area ruang tamu, akhirnya ke area ruang tengah. Di situ Mas Taufik, biarpun lampunya gelap, ini suasananya gelap ya, cuman dari luar kan masih ada cahaya. Mas Taufik nih bisa ngeliat kalau di pojokan ruangan itu ada perempuan lagi jongkok, posisi lututnya nih dipeluk pakai tangan si perempuan itu, kepalanya nunduk, lagi nangis.
Nah Mas Taufik tuh ngelihat ini roknya sama bajunya kayak ya perempuan yang tadi numpang sama dia, yang ngojek sama dia tadi. Ini kan si mbak yang tadi yang belum bayar. Jadi ya Mas Taufik kan ngedeketin ke situ, kenapa si mbaknya nangis ya? Ya penasaran, didatangin, mbak. Mbak kenapa nangis mbak? Kata Mas Taufik kan. Nggak ada jawaban apa-apa. Mas Taufik makin deket nanya lagi, mbak, mbak kenapa mbak? Nah yang tadinya nangis, si perempuan ini malah kayak nahan ketawa. Jadi ya kayak gitu, tawanya tuh ditahan. Mas Taufiknya kan, loh kenapa ya? Nah si perempuan itu tadinya jongkok mulai bangun, berdiri, masih ketawa. Berdiri mulai aneh Mas Taufik nih di sini nih. Yang bikin dia ngerasa aneh, jadi berdiri makin tinggi, sampai akhirnya Mas Taufik tuh ya sadar posisi si perempuan ini nggak nempel lagi sama lantai, kakinya udah melayang. Nah melayang kayak gitu, yang tadinya ketawanya pelan-pelan, tiba-tiba ya ketawanya ya jadi terbahak-bahak, persis kayak di film-film yang ya film-film kuntilanak gitu kan. Nah lutut Mas Taufik tuh langsung gemeter, kaku, badan dingin, katanya nggak bisa lari, lemes, bulu kuduk merinding semua, mau lari aja kayaknya nggak bisa, buat balik badan mau keluar dari rumah situ aja nggak bisa. Sampai akhirnya ya Mas Taufik nih nggak inget apa-apa lagi, mungkin pingsan saking takutnya Mas Taufik. Nah itu hal terakhir yang Mas Taufik inget, jadi Mas Taufik tuh pingsan di situ, blek. Nah selanjutnya yang Mas Taufik ingat, dia itu ada yang bangunin, mas bangun mas, bangun. Nah Mas Taufik bangun, ya Mas Taufik kaget, ternyata hari ini udah pagi, udah ada matahari. Yang bikin Mas Taufik kaget, dia udah diputerin sama warga di situ. Adalah beberapa orang, mas nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Nah Mas Taufik kan bingung kayak orang linglung ya, celingak celinguk. Bikin bingung lagi, ternyata di sebelahnya Mas Taufik ini ada keranda mayat. Nah Mas Taufik kaget, ternyata dia ada di tengah-tengah area pemakaman umum, di sebuah gubuk tempat nyimpen keranda mayat di situ. Mas Taufik ya kaget, loh kok saya di sini. Ya kata warga, ya mana kami tahu mas, kami itu ngelihat ada motor di tengah-tengah kuburan, ya karena penasaran itu motor siapa, kenapa ada di situ, motor curian atau gimana. Jadi kami datangin, ternyata ada orangnya tidur di tempat penyimpanan keranda. Ya sampean ini, katanya, mas kenapa bisa sampai sini, kata warganya kan. Ya Mas Taufik juga coba nginget-nginget, sampai akhirnya dia ingat semua kejadian tadi malam, diceritain lah ke warga situ. Diceritain, kata salah satu warga, ya mas ini bukan orang pertama katanya yang ngalamin kejadian ini. Ya sebelumnya juga udah pernah ada tukang siomay katanya ngeliat di sini tuh ada rumah, padahal ya kuburan, mana ada rumah di sini. Malah ya tukang batagor sempat ada yang beli di area pemakaman sini, pas bayar ya duitnya nggak ada. Yang tadinya rumah, tadinya orang itu berubah jadi kuburan, yang orangnya jadi kuntilanak, jadi pocong, jadi apa. Jadi ya mas ini bukan orang yang pertama. Oh begitu ya, iya. Nah lebih heran lagi Mas Taufik ngelihat posisi motornya ada di tengah-tengah kuburan. Kok bisa motor saya ada di tengah kuburan ya? Padahal kan kalau harus ngelewatin area kuburan kan zigzag, susah kan, pasti nabrak-nabrak, ada batu nisan, ada apa di situ. Bisa pula motornya ini ada di tengah-tengah kuburan. Oh, gimana ceritanya? Ya udahlah, sama warga dibantuin. Akhirnya Mas Taufik pun ya keluar dari area situ. Mas Taufik ngelewatin warung yang tadi malam sewaktu perempuan itu naik kan, yang katanya baru tutup warung. Nah warung itu masih tutup. Mas Taufik nanya, itu warung siapa, kenapa masih tutup? Kata orang sekitar situ, ternyata warung ini udah tutup selama 3 minggu karena pemiliknya lagi balik kampung. Jadi ya memang warung itu emang tutup, nggak pernah buka, udah 3 minggu tutup. Oh begitu. Ya udah Mas Taufik ya cerita ke teman-temannya yang di pangkalan, teman-teman kuliahnya, ya mereka ya ada yang ketakutan, ada yang malah ketawa, ngetawain Mas Taufik. Ceritanya pun selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan cerita sampai detik ini. Mudah-mudahan ya bisa menghibur semuanya.
Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Mang Asep pamit undur diri. Assalamualaikum.